좋시다. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Time Sleep Dr. Jin. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-5, silahkan nonton dulu. Linknya sudah saya siapkan di kolom komentar. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang datang ke masa Joseon. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Awal film kita melihat balai pengobatan yang sudah ramai para tabib. Mereka sedang belajar dari tabib Jin. Kemudian Young-rae datang juga untuk memperhatikan apa yang diajarkan oleh tabib Jin. Kemudian saat makan siang, Young-rae membawa makanan untuk tabib Jin. Lalu tabib Jin mencoba makanan Young-rae. Ternyata teringat di masa dirinya mencoba makanan dari Mira. Kemudian Young-rae menanyakan apakah gadis pujaan hatinya adalah Mira. Lalu tabib Jin sedikit menjelaskan. Kemudian Shin berpindah ke tempat Jopal. Di sini Jopal sedang ngobrol dengan Pangeran Leha. Pangeran Leha menawarkan Jopal untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Namun negosiasi tersebut agak sedikit berjalan dengan alot. Namun Pangeran Leha tetap membujuk Jopal supaya mengikuti instruksinya. 왔다 갔다 하는 짐꾼들 품삯에서 얼마를 빼앗자는 말이오? 객주며 상단마다 뻗대는 개주놈들은 자네 수하들이 혼쭐을 내일세 이 사람아. 아니나 기웃거릴 것이지 갑자기 웬 객주면 큰 돈이 필요한 법 아니겠니? 큰일? 상세한 것은 차차 생각 어떤가? 자네만 작심 이런 이파리가 객주 나부랭이가 뭘 겁날 줄 아쇼? Namun saat Jopal akan mengikuti apa yang direncanakan Pangeran Leha, ternyata anak buah Jopal memberitahu bahwa dirinya akan menghasilkan uang yang banyak. Lalu Jopal pergi bersama anak buahnya dan meninggalkan Pangeran Leha sendirian. Pangeran Leha pun mengikuti kemana Jopal pergi. Ternyata Jopal sedang melakukan tawar-menawar barang-barang berharga yang dimiliki Young-wi. 광영유씨다. 좀 우락부락한 호랭이 사귈 줄 알았는데 난 심주팔이라고 빵 터트린다오. 좋시다. Namun saat transaksi tersebut selesai, ternyata Pangeran Leha tertangkap oleh anak buahnya Young-wi. 이 어차피 뒤나 밟고 다니시오? 아 그게 아니서 아무 상관도 없는 양반이오. 그러니까 둘이 아는. Saat itu Young-wi memperingatkan Pangeran Leha, lalu pergi begitu saja. Saat sampai di rumah, ternyata Young-wi meminta makan kepada ibunya. Kemudian Young-rae mempersiapkan makan untuk kakaknya. Saat ART keluarga Hong datang, bilang kalau tabib Jin akan makan di luar karena saat dirinya pulang, melihat Pangeran Leha dan tabib Jin sedang menuju Gibang. Saat sampai di Gibang, langsung disambut oleh Chong Hong dan anak buahnya. Yang datang ternyata ada para tabib juga. Tabib Jin, Pangeran Leha, dan juga Chong Hong menempati ruangan tersendiri. Mereka ternyata sedang membicarakan tentang Young-wi.
그런 거 같은데요. 눈빛을 지셨습니까? 예끼놈아. 자태에 귀티가 흐르는 것이. Kemudian tabib jin akan pulang. Ternyata Chong Hong meminta tabib jin untuk menemui salah satu temannya yang sedang sakit. Saat mereka menemui, ternyata pasien tersebut adalah Gaeyang yang dikenal oleh Pangeran Leha. Kemudian saat itu tabib jin mulai menganalisis penyakit Gaeyang. Ternyata Gaeyang marah saat apa yang ditanyakan oleh tabib jin. 근데 그동안 모셨던 손님들이 어떤 사람들인지 남자들이요. Lalu tabib jin keluar dan dijelaskan oleh Chong Hong. Namun saat itu tabib jin menjelaskan penyakit yang sedang diderita oleh Gaeyang. Saat itu Pangeran Leha dan Chong Hong meminta tabib jin untuk menyembuhkan Gaeyang. 아직 조선은 개항전이라. Saat pulang, ternyata Pangeran Leha mengingat masa lalunya bersama Gaeyang. 괜히 인연 때문에 봉변을 당하셨습니다. 그 아이 재간이 어디 보통인가요? 그러면 어디 첩실이라도 들어앉고 싶은. 무산의 수작보다 잘 알았다. Saat di rumah, Yongre sedang membakar daun-daunan dan menginterogasi tabib jin. Namun karena tabib jin sangat lelah, dia langsung masuk begitu saja untuk beristirahat. Kemudian Shin berpindah di balai pengobatan. Tabib Jin menanyai Tabib Beo tentang penyakit sipilis. Lalu Tabib Beo menjelaskan tentang penyakit sipilis tersebut. Kemudian Tabib Bim menjelaskan kalau bertemu dengan pasien dengan gejala yang Tabib Beo katakan tadi. Kemudian Tabib Jin akan memeriksa semua Gisaeng. Kemudian mereka berdua bersiap untuk ke Gibang. Namun Yongre melobi untuk ikut ke Gibang untuk memeriksa semua Gisaeng. Namun saat sampai ternyata Yongre tidak diperbolehkan masuk. 저하고 같이 온 분입니다. 그래. 사대부가 있는 사대부의 법도가 있듯 여인으로서 온 것이 아니라 진여원을 도우러 온 것이네. 립증하며 들여보내드리오리다. 치마를 걷어보시던가. Setelah berdebat panjang, ternyata Chong Hong datang dan memperbolehkan mereka semua untuk masuk dan memeriksa semua para Gisaeng. Yang pertama diperiksa adalah Chong Hong, dan ternyata Chong Hong tidak ada masalah. 말씀드린 대로 꼼꼼히 살펴주십시오. 아씨는 깨끗하오. 그 어느 누구보다 Setelah semua sudah diperiksa, lalu datang ke tempat Gaeyang, yang ternyata sudah ada tabib kerajaan yang sedang memeriksa Gaeyang. 황감하옵니다, 나으리. 정무에 지친 사대부와 대소신료들이 심신을 나라의 근간을 뒤흔드는 일이 될 것이야. 몸소 살피던 중이었습니다. 이 병자는 내가 직접 치료. 어이께서 친히 살피신다면. Saat itu tabib kerajaan memberikan obat. Ternyata obat itu mengandung merkuri yang dapat menyebabkan kematian. Lalu ditolak oleh tabib jin, namun Gaeyang tetap akan meminumnya. 자네라면은 이렇게 중한 병에도 방책이 없는가? 이렇게 하루하루 연명한데. Shin berpindah di balai pengobatan. Di sini tabib jin bertemu dengan Kyung Tak. Kyung Tak sudah menunggu kedatangannya tabib jin. Kyung Tak merasa tidak senang jika tabib jin mengajak Yongre ke Gibang dan mengingatkan tabib jin.
Namun tabib Jin menjelaskan jika Yongre sangat mahir dalam merawat pasien. Tetapi Kyung-tak tetap tidak terima dengan itu. Kemudian Kyung-tak pergi dari balai pengobatan tersebut. Saat melihat jeruk sudah berjamur, lalu tabib Jin mengingat presentasi untuk membuat obat penyakit sipilis, yaitu penisilin. 프론 곰팡이. 플레밍이 페니실 그리고 분명 그 학회에서 는 천연 추출법으로 만들 수 있다잖아. more or less 70-degree Fahrenheit room. 설비 없이 화학적인 방법을 쓰지 않아도 추출이 가능하대. 다 아는 거잖아. Lalu tabib Jin menggambar semalaman untuk membuat obat tersebut. Pada saat yang bersamaan, Pangeran Leha mendatangi Geyang. Kemudian Geyang menjelaskan semuanya yang terjadi, bahwa dirinya terjangkit penyakit itu karena sudah tidur dengan orang dari barat. Dirinya dijebak oleh orang kerajaan. Kemudian Pangeran Leha menenangkan Geyang. 역관을 따라 나서 양인? 역관이 약조했던 것은 소리. Pada pagi hari, Yongre datang ke balai pengobatan, lalu bertemu dengan tabib Hao. Lalu tabib Hao menjelaskan jika Kyung-tak kemarin datang dan semalaman tabib Jin mengurung dirinya di kamar. Saat tabib Jin keluar dengan membawa rancangan untuk membuat obat penisilin yang menggunakan jamur. Saat itu tabib Jin keluar dari balai pengobatan dan bertemu dengan Pangeran Leha. Kemudian Pangeran Leha menjelaskan kenapa Geyang bisa terjangkit penyakit itu. Saat itu Yongre membawa tempe yang sudah busuk untuk dibawa ke balai pengobatan. Lalu Shin berpindah di tempat Geyang. Di sini tabib Jin mengambil sampel dari penyakit Geyang untuk dibuatkan obat. Jong Hong dan Geyang terlihat sangat bahagia. Saat keluar, ternyata tabib Jin bertemu dengan Tuan Kim dan Daegun beserta tabib kerajaan. Di sini Jong Hong menjelaskan jika tabib Jin sedang merawat pasien yang berada di tempat tersebut. Kemudian Tuan Kim memuji tabib Jin. Namun terlihat panik di raut wajah Daegun dan tabib kerajaan. Kemudian Shin berpindah di pasar. Di sini Pangeran Leha bertemu dengan Jopal. Pangeran Leha mengungkit kejadian di mana Jopal mendapatkan barang-barang curian tersebut. Lalu Jopal tidak jadi pergi dan coba mengancam Pangeran Leha. Namun karena Pangeran Leha lebih cerdik, sehingga Jopal mengikuti apa yang diminta oleh Pangeran Leha. Kini di balai pengobatan, tabib Jin dan tabib Heo sedang merakit dan meramu untuk membuat penisilin. Setelah tabib Heo menjelaskan bahwa akan menjadi sejarah untuk zaman Joseon, membuat tabib Jin merasa sedikit bimbang, karena akan merubah masa lalu. Kemudian tabib Jin merenung di ruangannya. 그런데도 난 지도 모르는 약을 Lalu ada Yongre datang dengan membawa jamur yang akan diuji coba. Namun saat Yongre menjelaskan dengan senang, raut wajah tabib Jin tidak ceria dan menjelaskan jika ini tidak akan berhasil. Namun Yongre tetap bersikeras jika rancangan tersebut akan berhasil. Namun tabib Jin sedikit kesal, lalu pergi dari balai pengobatan. Kemudian dicegah oleh Yongre, dan terjadilah sedikit percekcokan yang membuat Yongre menangis. Kemudian tabib Jin berlalu pergi. Di tempat lain, anak Tuan Kim dan tabib kerajaan sangat khawatir. 예. 이렇게 가시면 하지 않았소.
그야 그렇지만 그 계집을 나으리의 수중에 넣으면 되지. Kemudian mereka mendatangi Gibang dan langsung disambut oleh Chong Hong yang mengatakan jika Gayang kabur dan takut jika mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu mulai menangis. 그들한 것은 정령과 아니겠지요? Saat anak Tuan Kim dan tabib kerajaan pergi, Chong Hong menyudahi dramanya. Kemudian Jin berpindah di balai pengobatan. Di sini Gayang dibawa oleh Pangeran Leha untuk tinggal di situ dan menjelaskan kepada tabib Jin jika Daegun akan mengakhiri hidup Gayang dan menanyai tentang perkembangan obat yang sedang dibuat tabib Jin. Saat itu tabib Jin bilang jika obat tersebut tidak ada dan membuat Pangeran Leha marah. Mereka berdua pun meninggikan suaranya dan didengar oleh Gayang. Kemudian saat perdebatan tersebut berlanjut di tempat lain yang masih ada di balai pengobatan tersebut, lalu film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.